Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda. Saya dari kelas 4A program pendidikan non formal. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas dari dosen saya, yaitu dosen Bapak Bayu Pradipto, untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pendidikan. Nah, di sini saya diberikan tugas untuk membuat video tentang sejarah pendidikan non formal. Jadi dengarkan terus ya teman-teman. Oke, mengenai sejarah pendidikan non formal, jadi kita harus perlu tahu apa itu pendidikan non formal terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi non formal itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tidak resmi atau bersifat di luar kegiatan resmi sekolah. Demikian, pendidikan non formal adalah jalur pendidikan luar pendidikan non formal, pendidikan formal maksudnya, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Mengenai hasil dari program pendidikan non formal itu sendiri juga dapat disetarakan dengan hasil dari pendidikan formal. Nah, jadi di sini ini dilakukan oleh suatu lembaga, memang ada prosesnya gitu. Jadi bisa setara ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil pendidikan non formal itu tidak apa-apa. Itu juga sudah diproses oleh lembaganya untuk disetarakan seperti pendidikan formal biasa gitu. Nah, untuk sejarah pendidikan non formal. Istilah pendidikan non formal itu sendiri dalam pengakuan secara global pada sejarahnya pertama kali muncul pada 1960-an. Ini berawal dari ketika sebuah lembaga pendidikan yang terkonsolidasi harus menghadapi sebuah krisis ekonomi dan mendapat pertanyaan dari sebuah lembaga bagaimana untuk mereka beradaptasi dengan masyarakat baru. UNESCO mengadakan berbagai kit yang dipimpin oleh ahli Philip Hacoms untuk menghadapi krisis ini dan mengajukan sebuah solusi yaitu dengan pengadaan pendidikan non formal. Jadi itu awal mulanya pendidikan non formal dicetuskan. Nah, demikian juga pendidikan non formal dicetuskan bukanlah pengganti pendidikan formal. Nah, jadi kenapa ya bukan diganti? Nah, jadi pendidikan non formal ini menurut definisi merupakan sebuah pendidikan yang untuk menambah dan melengkapi kebutuhan dari pendidikan formal. Jadi jika ada yang kurang dari pendidikan non formal bisa dapat ditambah melalui pendidikan non formal. Jadi pendidikan non formal yang disebutkan sebagai penambah atau pelengkap dari pendidikan formal itu bukan semata-mata ya kita ingin menambah pendidikan apa gitu. Nah, jadi ini secara khusus kita ingin mendalami apa misalnya kita ingin mendalami tentang menjahit, kita bisa belajar menjahit. Jadi seperti itulah garis besarnya jika kita ingin menambah pendidikan melalui pendidikan non formal. Maka dari itulah UNESCO menekankan fleksibilitas pada pendidikan non formal dan pembelajaran yang lebih personal. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi kan, kalau kita ingin belajar tentang menjahit, entah itu memasak juga bisa. Nah, jadi itu lebih ditekankan kepada apa yang ingin dipelajari ke personal, ke diri masing-masing gitu, secara menjurus ya, yang tidak ada pada pendidikan formal. Biar lebih spesifik, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu mempunyai ciri-ciri direncanakan dan dilaksanakan di luar sistem sekolah formal. Jadi maksud dilaksanakan di luar sistem sekolah ini tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran di sistem sekolah formal. Nah, yang selanjutnya, meskipun pendidikan non formal disediakan di luar jalur pendidikan resmi, namun pendidikan non formal dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, walaupun nggak dilakukan seperti kayak sekolah formal ya, secara resmi gitu, tapi di sini dilakukan terstruktur agar semua program yang dilaksanakan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ingin ditujukan. Nah, yang selanjutnya itu adalah jadwal dan silabus dapat disesuaikan. Seperti pendidikan formal, pendidikan non formal juga mempunyai silabus sendiri yang dirumuskan oleh lembaga atau tenaga pendidik di suatu lembaga tersebut. Yang selanjutnya itu tidak seperti pendidikan non formal yang bersifat teoritis. Pendidikan non formal bersifat praktis dan kejuruan. Nah, jadi di sini kita menekankan kepada praktek yang akan kita lakukan ke masa depan. Seperti tadi saya bilang, seperti tentang memasak, entah itu menjahit juga, ataupun yang lain yang kalian misalnya teman-teman ingin ikuti, apa yang ingin kalian dalami lah intinya. Nah, yang selanjutnya
Selanjutnya yaitu pendidikan non formal tidak memiliki batasan usia. Nah, ini poin pentingnya. Jika pendidikan formal mempunyai batasan usia, misalnya SD umur sekian-sekian, SMP umur sekian-sekian, SMA juga umur sekian-sekian, tapi pendidikan non formal mau umur berapapun bisa diikuti oleh siapa saja. Entah itu ingin mendalami apapun, entah itu yang sudah tua masih ingin belajar bisa. Nah, jadi mengenai batasan usia di dalam pendidikan non formal itu tidak ada. Oke, selanjutnya itu tentang biaya atau sertifikat mungkin diperlukan atau juga mungkin tidak. Nah, masalah biaya di sini. Biaya itu tergantung dari penyelenggaranya. Jadi kalau misalnya biaya di tangan pemerintah itu kita tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun untuk mengampu pendidikan non formal ini. Dan juga kalau misalnya ada biaya pun itu tidak sebesar dengan biaya pendidikan formal biasanya ya, seperti berjuta-juta, kadang bisa melebihi target pasar lah gitu. Nah, jadi selanjutnya yaitu pendidikan non formal bisa belajar di mana saja dan juga bisa belajar penuh waktu atau separuh waktu. Maksudnya di sini fleksibel ya, jika ingin belajarnya beberapa jam bisa, di mana saja juga bisa. Nah, itu juga tidak seperti pendidikan non formal harus di suatu gedung dan itu tetap di sana belajarnya. Jadi kurang interaksi dengan dunia luar gitu. Kalau pendidikan non formal ya bisa di mana saja, tergantung apa yang ingin kita dalami ya juga ya. Misalnya menjahit ya pasti di ruangan, tapi ruangannya itu nggak harus di tempat yang benar-benar tempat menjahit, tetapi fasilitas menjahitnya itu ada gitu. Nah, yang terakhir yaitu melibatkan pembelajaran keterampilan profesional. Nah, jadi keterampilan profesional ini kita setelah menjalankan pendidikan non formal yang ingin kita jalani sendiri, seperti program memasak. Jadi setelah kita keluar dari sana, maksudnya itu selesai dari pendidikan non formal, kita bisa disebut dengan bukan tenaga profesional yang sudah bisa semuanya, tetapi bisa termasuk dari tenaga profesional itu. Karena kita belajar sana bukan semata-mata hanya belajar teori saja, tapi kita langsung mempraktikannya. Jadi selesai dari pendidikan non formal, kita bisa mempraktikannya dengan baik gitu kan, dengan cara-cara yang kita pelajari pada saat menempuh pendidikan. Nah, itu juga kita bisa terapkan kepada masyarakat, entah itu untuk diri sendiri juga bisa. Nah, jadi itulah intinya. Demikian itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.